Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Francesco Bagnaia menilai Marc Marquez tidak memiliki pesaing berarti pada MotoGP 2025 sehingga mampu mendominasi penuh jalannya kompetisi. Dengan performa konsisten, Marquez kini hanya selangkah lagi memastikan gelar juara dunia setelah mengoleksi 512 poin dan unggul 182 angka dari saudaranya Alex Marquez yang berada di posisi kedua klasemen. Menurut Bagnaia, dominasi Marquez terlihat dari konsistensinya sepanjang musim. Kondisi tersebut membuat pembalap Ducati itu jarang terlihat benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya karena tidak ada lawan yang mampu menekan secara serius. Situasi ini mencerminkan betapa besarnya jarak performa antara Marquez dengan para pesaingnya. Meski demikian, Bagnaia tidak menyerah. Ia masih berharap bisa kembali kompetitif dalam 5 seri tersisa musim ini. Pembalap Italia tersebut bertekad memperbaiki performa agar kembali bersaing di barisan depan setelah mengalami kesulitan dalam beberapa balapan terakhir. Dengan tekad tersebut, Bagnaia berusaha menutup musim dengan catatan positif meski peluang mempertahankan gelar sudah sepenuhnya tertutup. MotoGP Jepang menjadi panggung krusial dengan dua cerita berbeda di kubu Ducati. Marc Marquez berpeluang besar memastikan gelar juara dunia 2025, sementara Francesco Bagnaia justru tengah berjuang mengakhiri paceklik podium yang sudah berlangsung selama 10 seri. Ya, Bagnaia terakhir kali naik podium di Sachsenring sebelum jeda musim panas. Sejak itu hasil terbaiknya hanya posisi ke-7. Dalam beberapa kesempatan, Bagnaia mengatakan bahwa kesulitannya terletak pada pengaturan setup motor, terutama saat memasuki tikungan yang membuatnya sulit bersaing dengan kelompok terdepan. Kini tekanan semakin besar karena Marco Bezzecchi dari Aprilia juga mengincar posisi ketiga klasemen dengan selisih poin yang kian menipis. Meski begitu, ada secercah harapan. Dalam tes di Misano, Bagnaia menemukan beberapa solusi teknis yang diyakini dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri. Sirkuit Motegi pun membawa kenangan manis mengingat ia berhasil memenangi 2 balapan di sana musim lalu. Marc Marquez berada di ambang meraih gelar juara dunia MotoGP 2025 setelah menunjukkan musim yang hampir sempurna bersama Ducati Lenovo. Keberhasilan Marquez tidak lepas dari kemampuannya beradaptasi cepat dengan berbagai setup dan situasi di lintasan. Fleksibilitas gaya balap membuatnya tetap kompetitif bahkan saat kondisi motor tidak ideal. Sementara rekan setimnya, Pecco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio yang juga menggunakan motor spek pabrikan, masih kesulitan menjaga konsistensi dengan Ducati GP25. Kini Marquez hanya membutuhkan selisih 3 poin lebih banyak dari Alex Marquez di Motegi untuk mengunci gelar juara dunia pertamanya sejak 2019. Balapan di Jepang diprediksi menjadi momen spesial mengingat trek ini memiliki atmosfer unik dan sering menjadi lokasi penentuan gelar. Fabio Quartararo menegaskan masa depannya di MotoGP sangat bergantung pada kualitas motor Yamaha V4 yang akan dipakai musim 2026. Pembalap asal Prancis itu belum puas dengan hasil uji coba pertama di Misano karena masih menemukan banyak kelemahan pada aspek kecepatan, cengkraman, elektronik hingga aerodinamika. Menurutnya Yamaha harus segera menghadirkan peningkatan signifikan jika ingin mempertahankan dirinya dalam proyek jangka panjang. Saat ini Yamaha masih menjalani tahap awal pengembangan V4 dan belum mengonfirmasi apakah mesin baru itu benar-benar menggantikan inline-4 mulai musim depan. Motor uji coba dijadwalkan kembali turun di Sepang dan Valencia bersama pembalap penguji Augusto Fernandez. Bagi Quartararo, perkembangan tersebut krusial sebab motor 2026 akan menentukan arah karirnya di MotoGP.
Pedro Acosta datang ke Grand Prix Jepang dengan sikap realistis meski performanya tengah menanjak pada musim 2025. Sebagaimana diketahui, tahun lalu ia hampir meraih kemenangan di Motegi sebagai rookie setelah memimpin sprint sebelum pada akhirnya terjatuh. Di balapan utama ia juga menunjukkan kecepatan impresif meski kembali gagal finish. Pengalaman itu membuat banyak pihak menjadikannya salah satu pembalap yang patut diperhatikan akhir pekan ini. Meski demikian, Acosta menegaskan tidak memasang ekspektasi tinggi. Ia menilai situasi tahun ini berbeda karena karakter motor KTM telah banyak berubah. Jika sebelumnya motor sangat kuat di sektor pengereman, kini keseimbangannya lebih baik namun tidak lagi seagresif pada titik tersebut. Perubahan itu dinilai memberi peningkatan di berbagai aspek, tetapi tetap membutuhkan penyesuaian di lintasan seperti Motegi. Musim ini kelemahan terbesar Acosta adalah performa kualifikasi. Ia belum pernah menembus baris terdepan, sesuatu yang membuat peluangnya di balapan utama sering bergantung pada kemampuan start dan strategi. Meski begitu, konsistensi dan progres yang ditunjukkan belakangan ini menjadi modal penting. Dengan pendekatan tenang dan fokus pada perbaikan bertahap, Acosta bertekad menjadikan MotoGP Jepang kesempatan untuk menguji potensi penuh KTM sekaligus melanjutkan tren positifnya. Jorge Martin memberikan pujian tinggi kepada Marc Marquez yang tampil dominan pada musim MotoGP 2025. Pembalap Aprilia itu menilai performa Marquez merupakan salah satu kebangkitan terbesar dalam sejarah olahraga, terutama setelah perjalanan panjang sang rival menghadapi operasi lengan berulang dan masalah penglihatan yang sempat mengancam karirnya. Martin sendiri menjalani musim sulit setelah pindah ke Aprilia. Juara dunia 2024 ini harus melepas nomor 1 dari Pramac akibat kepindahannya, namun nasib buruk menghampiri sejak awal. Cedera pada tes pramusim membuatnya absen di 10 dari 11 seri pembuka, sehingga peluang mempertahankan gelar hilang begitu saja. Meski demikian, Martin kini telah pulih dan berkomitmen penuh untuk kembali bersaing bersama Aprilia. Ia mengakui bahwa konsistensi dan kebangkitan Marquez menjadi inspirasi besar dalam upayanya kembali ke jalur kemenangan. Pembalap Trackhouse Ai Ogura menyambut MotoGP Jepang dengan antusias. Balapan di Motegi akan menjadi debutnya di kelas Premier di hadapan publik sendiri, momen yang ia nilai sangat spesial. Ogura mengakui dirinya banyak belajar dari rekan sesama pengguna motor Aprilia, Marco Bezzecchi. Menurutnya, performa Bezzecchi yang konsisten dengan 5 podium dalam 7 balapan terakhir, termasuk kemenangan sprint di Misano dan kemenangan Grand Prix Inggris, menjadikannya acuan penting bagi pembalap Aprilia lainnya. Ogura berencana menggabungkan aspek positif dari gaya balap Bezzecchi dengan ciri khasnya sendiri untuk memperbaiki performa di lintasan. Musim 2025 sendiri berjalan penuh tantangan bagi Ogura. Setelah awal yang sulit beradaptasi dengan motor MotoGP, ia berharap penampilan di kandang bisa menjadi titik balik. Motegi yang merupakan salah satu sirkuit favoritnya saat masih di Moto2, diyakini bisa memberi peluang baginya untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Mercedes menunjukkan tanda kebangkitan pada Formula One 2025 setelah George Russell finish kedua dan Kimi Antonelli menempati posisi keempat di GP Azerbaijan. Hasil ini menjadi pencapaian terbaik tim sejak podium ganda di GP Kanada, sekaligus membawa mereka naik ke peringkat 2 klasemen konstruktor dengan keunggulan 4 poin atas Ferrari. Selama beberapa musim terakhir, Mercedes dikenal lebih kuat di lintasan dengan suhu rendah. Namun performa positif di Baku dinilai bukan semata karena cuaca, melainkan karakter sirkuit jalan raya tersebut yang memiliki tikungan pendek dan lambat sesuai dengan keunggulan mobil Mercedes. Sebaliknya di trek cepat seperti Monza dengan tikungan panjang, performa mereka terbukti menurun. Dengan 7 seri tersisa, Mercedes berharap momentum ini terus berlanjut.
Meski begitu, persaingan ketat tetap terbuka, terutama dengan Red Bull yang kini hanya berjarak 18 poin di belakang mereka dalam klasemen konstruktor.